Shalom Mama dan Saudara-saudari, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kami tentang peraturan mengenai pengajar. Dalam hal ini kami melihat perubahan aturan tentang pengajar dalam Tata Dasar Gemit tahun 1999 dan Tata Dasar Gemit di tahun 2010. Kami secara khusus menyoroti tentang perubahan jabatan pengajar penuh waktu menjadi periodik dan melihat bagaimana latar belakang pendidikan dari pengajar yang sebelumnya harus berlatar belakang pendidikan teologi atau PAK, dan kemudian itu tidak lagi dipertahankan dalam Tata Dasar Gemit di tahun 2010 ini. Kami kemudian mengkajinya dari sudut pandang Alkitabiah, konteks historis, dan juga sudut pandang eklesiologisnya, dan kemudian memberikan saran untuk perevisian menurut kajian kelompok kami. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang kami ambil dari PL dan juga PB. Yang pertama mengenai dengan PL. Nah, gereja ini adalah predikat yang diberikan kepada umat Allah dalam perjanjian baru. Namun demikian, umat Allah itu sendiri sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Yang pertama kita akan melihat bahwa di dalam perjanjian lama terdapat Allah sebagai pengajar. Nah, dalam perjanjian lama kita bisa lihat yang terambil pada kitab Ulangan, kitab Mazmur, Yesaya, dan ada beberapa kitab lainnya. Tentu di situ Allah dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengajar. Bicara tentang pengajar dalam perjanjian baru, Yesus dilihat sebagai pengajar dan penafsir yang baik menurut Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, dalam Injil Markus digunakan kata didasko dari bahasa Yunani untuk merujuk kepada pelayanan Yesus dan pengajaran Yesus, yaitu tentang kerajaan surga. Dan menurut Injil Markus sendiri, seperti dicatat dalam buku Bapa Senhak, bahwa pemberitaan tentang Yesus itu adalah tentang dirinya sendiri, tentang Yesus itu sendiri. Nah, maka kita dalam perjanjian baru secara umum dapat kita melihat pengajar yang baik, guru yang baik dapat kita teladani dari pengajaran Yesus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ketika seorang pengajar diangkat, maka dia punya dasar-dasar biblis sendiri tentang pengajar itu sendiri, yaitu yang pertama ada panggilan dari Tuhan, yang kedua ada kualifikasi moral dan karakter. Kualifikasi moral dan karakter itu maksudnya adalah karakter dari seorang pengajar itu menjadi sebuah salah satu pertimbangan bagaimana dia mau diangkat. Yang berikut ada pemberian karunia Roh Kudus, bahwa seorang pengajar itu adalah sebuah pemberian karunia Roh Kudus. Itu bukan sesuatu yang sembarangan, itu sesuatu yang harus dimaknai dengan keseriusan, dan bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Yang berikut ada kepemimpinan yang melayani, seperti bagaimana Yesus memimpin dan melayani. Yang berikut ada ajaran yang sehat, pengajaran yang disampaikan harus sehat dan berdasarkan kepada ajaran Yesus. Yang berikut ada dukungan jemaat, bahwa ketika pengangkatan kepada seorang pengajar itu dibutuhkan pengakuan dari jemaat itu sendiri. Selanjutnya dalam PB kita juga dapat melihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nah, dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi tantangan pertumbuhan jemaat yang sangat besar. Nah, dalam hal ini konflik muncul dari jemaat Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, di sini mereka merasa bahwa janda-janda mereka diabaikan dalam pembagian kebutuhan sehari-hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang mendesak untuk harus segera ditangani. Nah, para rasul pada saat itu, yang sebelumnya bertanggung jawab atas pelayanan spiritualitas dan juga pelayanan praktis, ini kemudian mereka menyadari tugas mereka dalam pemberitaan firman maupun doa ini tidak boleh diganggu oleh persoalan administrasi sosial. Oleh karena itu, mereka menyerukan untuk adanya pengangkatan 7 orang yang memiliki reputasi baik, penuh dengan Roh Kudus, serta memiliki hikmat untuk menjalani tugas pelayanan tersebut. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ketiga. Nah, hal ini dikarenakan para rasul ingin memastikan bahwa mereka ini dipilih untuk mampu menangani tugas itu sambil tetap menjaga kesatuan di dalam jemaat. Nah, selanjutnya menurut Setio Bekti di sini, pengangkatan pelayanan dalam teks ini menggarisbawahi bahwa jabatan pelayanan dalam gereja itu bersifat dinamis dan juga responsif terhadap kebutuhan yang muncul di dalam jemaat. Nah, jabatan pengajar misalnya,
pelayanan lainnya bukan hanya soal menjalankan peran administrasi, melainkan juga soal melayani dalam pemahaman yang mendalam akan kebutuhan spiritualitas dan juga sosial jemaat. Nah, dengan demikian dapat kita lihat bahwa pengangkatan jabatan pelayanan yang tercermin dalam ayat ini, dalam hal ini Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ini merupakan manifestasi dari hikmat gereja yang menyesuaikan struktur pelayanan berdasarkan kebutuhan jemaat. Nah, ini juga dapat kita lihat pada sebagai suatu langkah dan juga solusi untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan jemaat itu terlayani dengan baik tanpa mengabaikan aspek pelayanan apapun di dalam jemaat. Baik Mama dan saudara-saudara, berikutnya kita akan membahas tentang tugas dan peran pengangkatan jabatan pengajar. Yang pertama, tugas dan peran pengajar. Di dalam Efesus 4 ayat 11-12, Paulus menyebutkan bahwa Tuhan memberikan berbagai jabatan dalam gereja termasuk pengajar untuk membangun tubuh Kristus. Nah, tugas pengajar adalah untuk mempersiapkan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Di dalam Yakobus 3 ayat 1 juga mengingatkan bahwa tidak semua orang seharusnya menjadi pengajar, karena mereka akan dihakimi dan lebih ketat. Ini menunjukkan pentingnya pemilihan dan pengangkatan pengajar yang memenuhi syarat. Yang kedua, pengangkatan pengajar. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3, para rasul menginstruksikan jemaat untuk memilih 7 orang yang penuh roh dan hikmat untuk melayani, yang menunjukkan bahwa pengangkatan pengajar harus melibatkan komunitas dan kriteria tertentu. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7 memberikan kriteria bagi pemimpin gereja termasuk pengajar yang harus memiliki karakter yang baik dan mampu mengajar. Yang kedua adalah konteks sekarang. Dalam konteks gereja masa kini, banyak gereja yang mengalami perubahan signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19. Pola ibadah yang berubah dari onsite ke online telah mempengaruhi cara pengajaran dan keterlibatan jemaat. Nah, banyak gereja yang stagnan dalam pertumbuhan, dan ini menuntut pengajar untuk beradaptasi dengan situasi ini baru dan mencari cara untuk tetap relevan dalam pelayanan mereka. Berikutnya adalah periodisasi dan bukan full timer. Gereja dinamis saat ini sering kali tidak bergantung pada pengajar full timer karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga pemberdayaan jemaat. Jabatan pelayanan itu seumur hidup, jabatan organisasi itu periodik. Secara periodik pelayanan diatur demi pengkaderan anggota jemaat untuk mendapat kesempatan mengajar. Seumur hidup menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk saling mengajar firman Tuhan, baik memiliki jabatan pelayan di gereja maupun sudah masa jabatan. Tetapi selesai masa jabatan, secara organisasi dipandang bagian dari anggota gereja yang turut memberi diri, memperlengkapi sesama, namun selalu dalam fungsi dan kontrol atau pendampingan gereja agar pengajar sesuai dengan ajaran gereja. Yang berikut, menurut Calvin, tidak ada jenjang jabatan gerejawi dalam sistem presbiterial sinodal. Namun keempat jabatan itu berbeda dalam fungsi dan tugas. Calvin menjelaskan tentang tugas masing-masing jabatan sebagai berikut. Yang pertama, pendeta. Pendeta juga disebut sebagai penilik, penatua, dan pelayan. Ia memberitakan firman Allah, mengajar, memperingatkan, menasihati, dan menegur baik di depan umum maupun secara individual, melayangkan sakramen-sakramen, menyampaikan peringatan secara persaudaraan bersama kaum penatua dan petugas. Yang kedua, doktor, mengajarkan ajaran sehat kepada orang-orang percaya supaya kemurnian Injil tidak dirusak oleh kebodohan atau oleh pandangan-pandangan keliru. Jabatan pengajar mencakup semua orang yang terlibat dalam pengajaran iman, dari guru-guru sekolah sampai dengan dosen-dosen teologi. Yang ketiga, penatua, mereka bertugas mengawasi tingkah laku tiap-tiap orang. Yang keempat, diaken, ada 2 jenis diaken, yang satu diangkat dengan tugas menerima, membagi-bagikan, dan menyimpan harta kaum miskin, baik derma sehari-hari maupun harta milik tak bergerak, simpanan uang, dan tunjangan-tunjangan. Yang kedua, memperhatikan dan merawat orang sakit dan mengelola dapur orang miskin.
Kajian Calvin terhadap Perjanjian Baru mengacu pada 4 jabatan gerejawi yang ditetapkan Kristus, tetapi Calvin sendiri tidak memutlakkan jumlah 4 jabatan gerejawi. Dalam tata gereja 1537 hanya diatur jabatan pendeta, sedangkan dalam tata gereja Prancis 1559 yang disusun oleh Calvin hanya 3 jabatan yang ada, yakni pendeta, penatua, dan diaken. Berdasarkan hal ini, Calvin menyesuaikan kondisi gereja dengan jumlah jabatan gerejawi yang dibutuhkan. Maka pada masa kini gereja-gereja Calvinis yang memiliki 4 jabatan gerejawi, ada juga yang hanya memiliki 2 jabatan gerejawi. Sejarah gereja masa kini, jabatan penatua dan diaken ditetapkan menjadi jabatan gerejawi, tetapi pengajar tidak, sehingga fungsi pengajaran itu dilakukan oleh pendeta, walaupun disadari bahwa tugas pengajaran adalah tugas gereja seperti yang diamanatkan oleh Yesus Kristus, dan pada umumnya tugas pengajaran ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, seperti lembaga pendidikan mendasar maupun menengah. Dan pada awalnya, GEMI tidak memiliki pengajar, jabatan tentang pengajar. Dan gereja mula-mula adalah gereja yang belajar dan mengajar. Dan pengajar pada saat itu adalah murid-murid. Sebelum menjadi pengajar, mereka telah belajar dari Yesus waktu pemanggilan mereka sebagai murid. Dan Calvin membagi pelajar ini menjadi 4, yaitu anak-anak, orang dewasa, sekolah formal, dan kategorial, di dalamnya pendeta dan pengajar. Alasan dibutuhkan seorang pengajar adalah tugas pengajaran itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh pendeta, karena tugas utama dari pendeta adalah memberitakan firman dan pastoral. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1999, Gemit dalam sidang sinode menetapkan pada tata Gemit pasal 14 ayat 2 ditetapkan tentang jabatan dan kekaryawanan. Jabatan ini meliputi 2 jabatan, yaitu jabatan pelayanan, yaitu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, kemudian jabatan organisasi. Dan pada tahun 1999, jabatan pengajar adalah jabatan sepenuh waktu, sama seperti pendeta. Pada tahun 1999 juga ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pengajar adalah mereka yang memiliki potensi dan kualitas. Dalam hal ini mereka yang diangkat oleh Gemit untuk menjadi pengajar, baik untuk anak-anak, katekisasi, CD, kategorial, pemuda, perempuan, dan laki-laki. Mama dan saudara-saudari, menurut hasil wawancara kami dengan 2 orang narasumber, diutarakan bahwa salah satu alasan dari gereja, dalam hal ini Gemit, kemudian mengangkat pengajar sebagai salah satu jabatan pelayanan di gereja oleh karena tugas pengajaran itu dilihat tidak dengan maksimal dikerjakan oleh pendeta. Pendeta dalam tugas tanggung jawabnya memang menjalankan tugas pengajaran itu, tetapi tentu saja tidak maksimal. Karena tugas dan tanggung jawab pendeta tidak semata-mata tentang pengajaran, pemberitaan firman di ibadah minggu, tapi juga ada ibadah-ibadah yang lainnya. Selain itu, pendeta juga punya tugas pastoral dan terlibat dalam tugas-tugas organisasi gereja. Karena itu akan menjadi tidak maksimal kalau tugas pengajaran itu hanya dikerjakan oleh pendeta semata. Maka diangkatlah juga pengajar. Dalam tata Gemit, tahun 1999 ditetapkanlah pengajar itu dia penuh waktu. Jadi pengajar penuh waktu dalam hal ini diangkat sebagai karyawan Gemit. Nah, ketika itu jabatan pengajar itu setara dengan jabatan pendeta. Jadi dia bukan karyawan gereja biasa. Pengajar juga bukan orang awam, tetapi orang-orang yang datang dengan latar belakang pendidikan, teologi atau PAK. Nah, hal ini dipertimbangkan oleh karena gereja berharap pengajaran itu diberikan oleh orang-orang yang dalam hal ini profesional, sehingga dapat ditetapkan standar dan indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilannya dan juga dapat menentukan sejauh mana tujuan dari pengajaran itu tercapai. Oleh karena itu,
dalam tata gemit di tahun 1999 itu ditetapkan bahwa yang menjadi pengajar itu pengajar itu dia penuh waktu, diangkat oleh gemit sebagai karyawan gemit, dan di samping itu dia harus punya latar belakang pendidikan teologi atau juga PAK, sehingga dia menjadi tenaga profesional dalam melakukan pengajaran agama Kristen bagi semua jemaat yang ada. Sayangnya, pengajar penuh waktu ini tidak berjalan dengan maksimal sejak ditetapkan, sehingga dalam sidang Sinode Gemit di Soe menetapkan peraturan pokok tentang jabatan pengajar yang dalam Tata Dasar Gemit di tahun 2010 pasal 30 ayat 2-3 disebutkan secara jelas bahwa dalam gereja itu ada 4 jabatan, yaitu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Pendeta itu merupakan jabatan seumur hidup, sedangkan 3 jabatan lainnya, di mana pengajar termasuk di dalamnya itu, kemudian berubah menjadi jabatan periodik. Jadi sebelumnya jabatan pengajar itu adalah jabatan penuh waktu dan diangkat sebagai karyawan gemit, karyawan penuh waktu. Tetapi kemudian dia masuk di tahun 2010, dia kemudian menjadi jabatan periodik dan masuk dalam kategori presbiterial. Dalam ketetapan Sinode Gemit nomor 5 tahun 2011 tentang peraturan pokok mengenai jabatan dan kekaryawanan Gereja Masehi Injili di Timor pasal 36 menunjukkan bahwa tugas seorang pengajar itu sangatlah besar. Karena itu membutuhkan tenaga profesional dalam bidang pendidikan agama Kristen. Dan ini merupakan masalah yang sementara ini sedang dihadapi oleh Gemit. Nah, dalam persyaratan ini disebutkan bahwa mereka yang dipilih dalam jabatan pengajar itu adalah mereka yang minimal telah mengajar kasasi selama 2 tahun atau menjadi pelayan anak dan remaja itu kurang lebih minimalnya 3 tahun. Nah, dalam jemaat, syarat-syarat ini sepertinya sangat sukar untuk dipenuhi dan sebagian besar dalam pengamatan kami tidak memenuhi 2 standar ini, yaitu tidak memenuhi syarat pendidikan profesional sebagai guru agama Kristen. Latar belakang pendidikannya bukan latar belakang pendidikan teologi atau juga pendidikan agama Kristen. Nah, inilah hal-hal yang kemudian kelompok menjadi perhatian lebih kelompok pada perubahan aturan dari tahun 1999 ke tahun 2010. Kebijakan Gemit yang telah diputuskan dalam sidang Majelis Sinode sehubungan dengan jabatan pengajar penuh waktu disimpulkan sebagai berikut, yaitu pada tahun 2002, Majelis Sinode menginventarisir jemaat yang membutuhkan pengajar dan terdapat 20 jemaat yang secara finansial mereka dapat membiayai para pengajar, sehingga nantinya para calon pengajar akan ditempatkan di sana. Kemudian pada akhir tahun 2002, terdapat 6 pengajar yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Lalu pada tahun 2003, Majelis Sinode menempatkan mereka di 6 jemaat pada 4 wilayah klasis untuk menjalani masa vikariat. Dan kemudian salah seorang pengajar mengundurkan diri, sehingga pada tahun 2005 yang selesai hanya 5 orang. Lalu pada tahun 2006 pentabisan dilakukan dan ditempatkan di 5 jemaat di wilayah 4 klasis, tetapi ada 1 pengajar lagi yang mengundurkan diri pada tahun kedua masa vikariatnya, karena ia tidak ditempatkan di jemaat tetapi hanya di kantor klasis. Dalam perkembangan diketahui bahwa ada 4 tenaga pengajar tersebut ada yang tidak pernah berpindah tempat, walaupun mereka sudah bertugas lebih dari 18 tahun. Kendala yang muncul dalam implementasi tata gereja mengenai jabatan pengajar penuh waktu antara lain yaitu pembiayaan, dan juga jabatan pengajar yang baru dalam Gemit, sehingga belum ada pemahaman yang komprehensif dari jemaat dan bahkan kalangan pemimpin gereja, sehingga
masih terjadi perbedaan interpretasi mengenai peran pengajar. Hal ini kemudian berdampak pada manajemen pelayanan yang dikelola. Untuk itu, pada tahun 2003 dalam sidang Sinode 30 di SOE, Tata Dasar Gemit direkomendasikan untuk direvisi dan kemudian dalam sidang Sinode Istimewa kedua tahun 2010, Sinode menetapkan Tata Dasar Gemit dari peraturan pokok dan peraturan pokok termasuk di dalamnya tentang jabatan pengajar yang baru, di mana pengajar yang sebelumnya merupakan jabatan penuh waktu berubah menjadi jabatan periodik yang semula menuntut profesionalitas ke jabatan periodik yang bisa diduduki oleh siapa saja yang terpilih. Dalam rangka mendukung kebijakan tentang jabatan pengajar periodik, maka Majelis Sinode juga menetapkan sejumlah peraturan pada bagian penjelasan pasal 9 ayatnya yang ketiga C, Ketetapan Sinode Gemit nomor 2 tahun 2011 tentang peraturan pemilihan penatua, diaken, dan pengajar, disebutkan bahwa bagi pengajar yang belum memiliki sertifikat pengajar, maka selambat-lambatnya 2 tahun setelah pentabisan yang bersangkutan sudah harus mengikuti pendidikan dan latihan pengajar yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode. Selanjutnya kita masuk dalam dasar eklesiologis. Nah, Calvin mengatakan bahwa Allah sendiri yang memerintah dan berkuasa di dalam gereja, sehingga Allah menempati posisi pertama dan tertinggi di dalam gereja, sehingga seharusnya pemerintahan dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan firman Allah. Tetapi Allah tidak tinggal tetap di tengah-tengah umat manusia, sehingga kemudian Allah memanggil manusia untuk menjalankan pelayanan mewakili Allah. Nah, Allah kemudian menyerahkan ajaran mengenai keselamatan dan kehidupan kekal kepada manusia, supaya melalui tangan manusia, ajaran ini disampaikan kepada yang lain. Yesus juga kemudian memberikan mandat pengajaran untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, yang tidak hanya memahami tetapi juga menaati kehendaknya. Untuk menjawab panggilan Allah tersebut, gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Gereja berkarya untuk dunia dan berbuah untuk dunia. Dengan demikian, gereja adalah organisasi yang hidup dan dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri, yang seharusnya mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Sebab tujuan gereja sendiri adalah yang selaku eklesia adalah mewartakan kerajaan Allah, sehingga kemudian penataan gereja sebagai organisasi bertujuan supaya panggilan dan tugas pemberitaan kerajaan Allah dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Pada dasar eklesiologi, dalam tulisan Virgil yang mengutip pemikiran Ralph Elliot dalam karyanya mengenai kompleksitas pengembangan gereja, dia menyebutkan ada 4 unsur dari pertumbuhan gereja itu sendiri. Di antaranya ada pertumbuhan internal, ada ekspansi, ada ekstensi, dan juga lintas budaya. Pertumbuhan internal merujuk pada bagaimana gereja melakukan tindakan untuk mendorong pencapaian adanya kedewasaan spiritual daripada jemaat itu sendiri. Nah, kemudian mengenai ekspansi berkaitan dengan peningkatan jumlah anggota gereja yang ada, terjadi melalui pelayanan aktif yang dilakukan oleh gereja. Nah, kemudian ekstensi, ini bagaimana gereja itu menjangkau individu atau kelompok yang belum pernah atau belum terhubung dengan komunitas iman yang ada. Dan yang terakhir mengenai lintas budaya, bagaimana gereja hadir di tengah keberagaman budaya yang ada, etnis, ras, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal ini, gereja menurut panggilannya tentu tidak statis. Dia bergerak secara dinamis, dia secara aktif terus menata dirinya. Nah, melalui hal ini, maka Gemit sendiri juga perlu untuk memperluas jangkauannya, dan ini diterjemahkan melalui dibutuhkannya jabatan-jabatan gerejawi. Oleh sebab itu, kehadiran para pejabat dalam gereja tidak dapat dilepaskan dari 2 fungsi gereja yang sangat penting, yaitu memberitakan firman Allah dan melayankan sakramen-sakramen. Calvin mengajarkan bahwa di dalam gereja ada 4 jabatan yang telah ditetapkan oleh Kristus sebagai
kepala gereja. Yang pertama adalah pendeta, yang kedua pengajar, yang ketiga penatua, dan yang terakhir diaken atau symas. Meskipun ada 3 fungsi lain yang disebutkan dalam Efesus 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-13, yaitu rasul, nabi, dan penginjil. Terkait dengan paham Calvin tentang fungsi utama gereja, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan dan melayankan sakramen, mengajar orang percaya untuk mengenal Allah, mengawasi kehidupan jemaat, dan melayani orang-orang serba kekurangan di dalam persekutuan jemaat. Menurut Calvin, presbyteroi terdiri dari pendeta dan penatua bersama-sama dengan senat atau dewan majelis mendidik, mengawasi, dan menilik warga jemaat. Tugas utama para pejabat gereja adalah memberitakan firman Tuhan sesuai dengan prinsip sola scriptura. Para pejabat gereja dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan dan membina orang-orang percaya. Nah, belakangan fungsi pengajar sepenuhnya diserahkan pada lembaga pendidikan, sehingga tinggal 3 fungsi, yaitu pendeta, penatua, dan symas atau diaken. Nah, terkait dengan jabatan pengajar sendiri, tidak memegang pimpinan dalam hal disiplin gereja maupun pelayanan sakramen atau dalam hal peringatan dan teguran, tetapi hanya dalam hal tafsiran Alkitab, sehingga ajaran yang murni dan sejati tetap terpelihara di antara orang-orang percaya. Baik, yang berikut berkaitan dengan untuk pembangunan jemaat. Jabatan pengajar sendiri dalam gereja itu memiliki peran penting dalam membangun dalam pembangunan jemaat, yang bertugas memberikan ajaran tentang ajaran Kristen di berbagai kalangan dalam jemaat, termasuk anak-anak dan pemuda. Seorang pengajar itu diangkat berdasarkan kualitasnya dalam pendidikan agama dan harus memenuhi syarat pendidikan yang memadai untuk dapat menjamin kualitas pengajaran. Tugas utama mereka yaitu melaksanakan kegiatan pengajaran, mengorganisir pelayanan, dan mempersiapkan bahan ajaran bersama dengan pendeta. Namun yang menjadi sebuah tantangan bagi gereja untuk dapat membangun spiritualitas dan iman jemaat, yaitu para pengajar yang tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagai pengajar yang mapan, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman tentang ajaran-ajaran gereja terhadap jemaat, dan juga berdampak terhadap pembangunan jemaat dalam hal membangun spiritualitas, iman, serta karakter dari jemaat sebagai orang Kristen. Maka dari itu, pengajar tidaklah asal-asalan dalam pengajarannya, agar tidak berdampak buruk terhadap pembangunan jemaat itu sendiri. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.